Nuansa toleransi antarumat beragama dalam mengatasi pandemi COVID-19 sangat terasa di Kota Banjar, Jawa Barat. Puluhan pemuda muslim yang tergabung dalam Bobotoh Aswaja dan muda-mudi dari Gereja Katolik Santo Filipus bekerja sama untuk berbagi kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Sedikitnya 200 paket sembako, makanan bergizi, dan vitamin yang dikemas dalam bingkisan persaudaraan lintas agama ini dibagikan langsung ke rumah-rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri di 4 kecamatan yang ada di Kota Banjar. Tidak hanya itu, mereka juga membagikan paket sembako ke sejumlah warga dan PKL, serta anak jalanan yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Bobotoh, ada juga dari supporter Jackmania, dan ini dari jemaat Gereja Santo Filipus Kota Banjar. Apa yang dibagikan, Pak? Ini ada makanan, ada juga paket multivitamin, ada telur. Ini kita akan serahkan untuk yang isoman dan orang-orang. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, mungkin banyak di antara kita, khususnya orang muda, kalau nonton YouTube pernah melihat suatu vlog. Jadi orang yang membuat video tentang sesuatu kegiatan. Nah, salah satu yang sering kita jumpai adalah vlog tentang sebuah perjalanan. Jadi seseorang yang melakukan perjalanan sampai ke suatu tempat. Nah, biasanya orang ini akan terima brosur. Ada tempat istimewa, indah, luar biasa. Ikutilah perjalanan ini. Lalu dia kasih trip-trip perjalanannya. Dari ke sini naik angkot, habis naik angkot jalan kaki, habis jalan kaki nanti naik beca, lalu naik perahu, sampailah di tempat yang indah itu. Nah, setelah seseorang melakukan perjalanan itu, lalu dia membuat cerita, menceritakan pengalamannya. Dan biasanya dalam cerita pengalaman itu, yang akan dia ceritakan adalah titik-titik sulit dan titik-titik yang membahagiakan atau menggembirakan. Supaya orang yang mau melakukan perjalanan itu, satu, tahu bagaimana menghadapi kesulitan, dan yang kedua tetap bersemangat karena ada sukacita di dalam kesulitan itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama dengan gereja di seluruh dunia merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja nampaknya ingin supaya kita melihat vlognya Bunda Maria. Bunda Maria yang sudah sampai pada tujuan akhir, yaitu kembali kepada Allah Bapa. Dan Bunda Maria menceritakan kisahnya sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil. Nah, ini loh kesulitan-kesulitan dan juga sukacita dalam menjalani perjalanan hidup sebagai manusia. Dalam bacaan kedua yang kita dengarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dikisahkan bahwa semua orang akan mati dalam persekutuan dengan Adam, tetapi akan dibangkitkan dalam persekutuan dengan Yesus. Maka kisah Bunda Maria ini baik jika kita terangi juga dengan kisah kejadian. Bagaimana manusia pertama, Adam dan Hawa, yang hidup di dalam segala kelimpahan Allah, karena satu ketidaktaatan, lalu mereka diusir, dalam tanda petik diusir. Artinya relasi dengan Allah menjadi putus karena satu ketidaktaatan, sekalipun mereka hidup dalam segala kelimpahan di Firdaus. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan bahwa ketidaktaatan satu orang ini telah dibayar oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus. Sehingga relasi yang tadi sudah putus sekarang bisa nyambung lagi. Nah, mengapa gereja mengangkat Maria, mengimani Maria diangkat ke surga? Gereja ingin mengatakan kepada kita bahwa perjalanan menuju kembali kepada Allah itu mungkin. Ini adalah harapan, bukan harapan palsu, tapi harapan yang pasti.
Karena sudah ada satu manusia yang sampai ke sana, yakni Maria. Maka mari kita lihat bagaimana vlognya Bunda Maria dalam menjalani kehidupannya. Saya rasa saudara-saudari sekalian sudah banyak mendengar bagaimana kisah Maria ini mewakili berbagai pergulatan hidup manusia. Karena Maria memang pada dasarnya manusia seperti kita. Mungkin digambarkan dalam kitab suci, dalam berbagai uraian teologi, bagaimana Maria demikian agung. Nah, namun apa yang dialami oleh Maria adalah teologi sehari-hari. Teologi artinya perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari, bukan teologi yang wah-wah, yang sulit dimengerti. Mari kita lihat dalam menjalani ketidakpastian hidup, ketika menerima kabar gembira, ketika ia harus mengandung putra Allah, yang dikatakan oleh Maria sangat sederhana. Saya ini hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bagaimana dalam hidup kita pun banyak hal yang sulit kita mengerti. Kita mengerti sebagian, tapi tidak mengerti hal yang lain. Nah, apakah dalam perjalanan hidup atau situasi yang tidak kita mengerti itu, kita mampu memiliki kerendahan hati dan iman untuk mengatakan, saya ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sungguh kalimat yang sederhana, tapi sungguh mendalam, dan mungkin cukup sulit untuk dilakukan. Namun satu orang manusia telah melakukannya, dan karena itu dia diangkat ke surga. Ketika harus menghadapi kesulitan sehari-hari, kesulitan di dapur, ingat pernikahan di Kana, ketika kehabisan anggur, apa yang dikatakan Bunda Maria? Dengarkanlah putraku. Lalu para pelayan mendengarkan Yesus untuk mengisi tempayan. Maka dalam perkara-perkara harian pun kita diajak untuk mengandalkan Yesus yang tadi sudah menjadi buah sulung. Dan mungkin yang paling berat ketika Bunda Maria harus menghadapi penderitaan putra yang dikasihinya, darah dagingnya, dan harus melihat putranya disalib dan wafat. Bunda Maria tidak jatuh ke dalam dosa untuk mengutuk Allah. Dan ini membalikan semua situasi yang dalam tanda kutip cacat karena kesalahan manusia pertama, yang dalam kelimpahannya menyalahkan sesamanya lalu menyalahkan Allah. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, dua realita ini, dua refleksi ini, hidup manusia pertama dan hidup Yesus serta Bunda Maria, sebenarnya ingin menunjukkan juga realita hidup kita. Kita semua memiliki dosa asal, yaitu kemungkinan untuk berdosa. Dalam situasi tertentu kita digoda dan kita rapuh sebagai manusia untuk jatuh ke dalam godaan. Tetapi di sisi lain, hidup Bunda Maria mau mengatakan bahwa orang yang terbuka pada kehendak Allah, yang taat pada kehendak Allah, mampu mengatasi itu semua. Maka kita diajak melihat hidup Bunda Maria ini sebagai hidup kita juga. Bunda Maria menerima sabda dan yang ia kandung lalu menjadi manusia. Kita juga mendengarkan sabda. Apakah kita mengandungnya di dalam hati, memeliharanya sampai dewasa, sehingga lahir menjadi suatu tindakan nyata? Itu ajakan yang di trip cara-cara hidup yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Santa Maria diangkat ke surga ini, gereja mengajak kita untuk senantiasa memiliki harapan. Hidup kudus, hidup taat sesuai dengan kehendak Allah, itu mungkin dan itu adalah tujuan hidup manusia. Sebagaimana Bunda Maria telah melakukannya, kita juga diajak untuk tidak jatuh melulu ke dalam dosa seperti manusia pertama, sekalipun kita ini manusia yang rapuh. Tapi kita diajak untuk melihat bahwa hidup di hadapan Allah, hidup kudus, taat, itu dimungkinkan, dan satu orang manusia sudah sampai di sana. Semoga kita senantiasa dikuatkan harapan kita, dikuatkan tekad dan niat kita
karena Bunda Maria telah menjadi teladan dan menjadi perantara kita pada Yesus. Semoga dengan demikian segala perjuangan hidup kita juga mendapat peneguhan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan teman seperjalanan. Marilah kita hening sejenak.